Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita menegangkan hari ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Pada cerita kali ini, kita akan menyaksikan sebuah legenda tentang manusia ular dan kurcaci alas gendol. Sebuah kisah penuh misteri, ketegangan, dan teka-teki yang sulit dilupakan. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, masyarakat hidup berdampingan dengan alam yang penuh misteri. Alas Gendol, sebuah hutan lebat yang dikenal angker, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hutan itu bukan sekadar tempat berburu atau mencari kayu, tetapi juga sarang cerita yang menakutkan. Dikisahkan, beberapa penduduk yang masuk ke dalam hutan itu tidak pernah kembali. Orang-orang menyebutnya sebagai rumah bagi makhluk tak kasat mata. Namun, cerita paling menyeramkan adalah tentang keberadaan manusia ular dan sekelompok kurcaci penjaga hutan. Tahun 1985, seorang pemuda bernama Surya, penduduk desa yang terkenal pemberani, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Surya, seorang pemuda berusia 25 tahun, dikenal sebagai pemburu ulung. Ia tumbuh di desa itu dan mewarisi kemampuan berburu dari ayahnya. Namun, keberaniannya sering membuat penduduk cemas. Ketika warga desa memperingatkannya untuk tidak memasuki alas gendol, ia justru merasa tertantang. Bagaimana mungkin cerita seperti itu masih dipercaya di zaman modern ini, gumamnya. Pada pagi yang dingin, Surya bersiap-siap. Ia membawa sebilah parang, seutas tali, dan bekal secukupnya. Ia berencana masuk ke dalam hutan hingga menemukan jawaban. Namun, saat melangkahkan kaki ke dalam hutan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih berat, dan suara burung yang biasanya ramai mendadak hilang. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas ia merasakan ada yang mengawasinya. Di balik pepohonan, ia mendengar suara seperti desisan panjang. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi nalurinya mulai memberontak. Saat itu, ia melihat sebuah jejak besar di tanah. Jejak yang menyerupai sisik ular, tetapi ukurannya luar biasa besar. Surya berhenti dan memandang sekeliling. Ia merasa berada di tengah bahaya, namun rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Mungkinkah ini benar? Bisiknya, mencoba tetap tenang. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat sebuah gundukan tanah yang tampak aneh. Saat mendekatinya, gundukan itu bergerak, dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, dari balik semak-semak muncul kepala ular sebesar batang pohon kelapa. Mata ular itu menatapnya tajam, seperti menembus jiwanya. Surya terpaku. Ia tidak percaya apa yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, ular itu mengangkat tubuhnya, menunjukkan ukurannya yang raksasa. Panjangnya lebih dari 10 meter, dengan sisik mengkilap yang memantulkan cahaya matahari. Ketegangan semakin memuncak ketika suara tawa kecil terdengar di sekelilingnya. Surya menoleh dan melihat sosok-sosok kecil berwajah aneh mengintip dari balik pohon. Mereka adalah kurcaci penjaga alas gendol, makhluk yang selama ini dianggap hanya legenda. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ular itu bergerak maju, mendekat perlahan. Surya sadar, nyawanya sedang dipertaruhkan. Surya berdiri membeku, matanya tidak bisa lepas dari makhluk raksasa yang ada di hadapannya. Ular itu tampak mengawasinya, seperti sedang menilai apakah ia ancaman atau sekadar pengganggu. Namun, suara tawa kecil dari sosok kurcaci di balik pohon membuat pikirannya semakin kacau. Mereka benar-benar ada, gumam Surya dalam hati. Kurcaci itu berwajah keriput dengan tubuh kecil, tak lebih tinggi dari lutut orang dewasa. Mata mereka bersinar kuning di bawah bayang-bayang hutan. Beberapa dari mereka tampak membawa tongkat kayu kecil, yang entah kenapa terlihat seperti senjata. Salah satu dari mereka maju sedikit, menatap Surya dengan tajam, lalu berbicara dengan suara serak. "Berani sekali kau masuk ke wilayah ini, manusia," katanya. Suaranya terdengar seperti bisikan yang dipenuhi ancaman. Surya mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin menunjukkan rasa takut, meskipun tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di sini," jawabnya dengan suara bergetar. Kurcaci itu tertawa kecil. "Ingin tahu? Hutan ini bukan tempat untuk manusia sepertimu. Banyak yang sudah mencoba, dan mereka tidak pernah kembali. Kau ingin menjadi salah satu dari mereka?"
Surya mencoba menahan diri untuk tidak mundur. Namun, ular raksasa itu bergerak lebih dekat. Sisiknya bergesekan dengan tanah dan menghasilkan suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Kurcaci-kurcaci lainnya tampak tertawa pelan, seperti menikmati ketegangan yang terjadi. Tiba-tiba, salah satu kurcaci menunjuk ke arah Surya. Kau harus membuktikan bahwa kau layak untuk keluar hidup-hidup. Sebelum Surya sempat bertanya apa maksudnya, kurcaci itu mengayunkan tongkat kecilnya. Sebuah sinar kehijauan melesat dari tongkat itu dan mengenai tanah di depan Surya. Seketika, tanah itu retak dan sebuah lubang besar muncul, memancarkan cahaya merah dari dalamnya. Masuklah, perintah kurcaci itu. Jika kau bisa melewati ujian kami, kau akan diizinkan pergi. Jika tidak, kau akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya. Surya tertegun. Ia tidak punya pilihan lain. Ular raksasa itu tampak bersiap menyerang kapan saja, dan para kurcaci seolah memastikan ia tidak bisa melarikan diri. Dengan langkah ragu, Surya mendekati lubang itu. Ketika ia melangkah masuk, ia merasakan tubuhnya melayang seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Suasana di dalam lubang sangat gelap, tetapi ia masih bisa melihat dinding-dinding yang penuh dengan gambar ular dan simbol-simbol aneh. Suara desis dan tawa kurcaci terdengar semakin jauh, hingga akhirnya ia jatuh ke tanah yang keras. Surya membuka matanya. Ia berada di sebuah ruangan besar yang dikelilingi pilar-pilar batu. Di tengah ruangan itu, ada sebuah takhta yang terbuat dari tulang, dan di atasnya duduk seorang pria. Pria itu memiliki tubuh manusia, tetapi kulitnya bersisik seperti ular, dan matanya bercahaya kuning. "Selamat datang," kata pria itu dengan suara berat. "Aku adalah penjaga alas Gendol. Kau berani memasuki wilayah kami, dan sekarang kau harus membayar harga atas keberanianmu." Surya mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Pria itu bangkit dari takhtanya dan berjalan mendekat. Setiap langkahnya menggema di ruangan itu. "Apa yang kau cari, manusia? Kekayaan, ketenaran, atau hanya ingin membuktikan bahwa kau tidak takut pada hal-hal yang tidak kau mengerti?" Surya menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut. "Aku hanya ingin tahu apa yang ada di sini, tidak lebih." Penjaga itu tersenyum tipis. "Keingintahuanmu bisa menjadi kehancuranmu. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Kau harus menghadapi 3 ujian untuk membuktikan bahwa kau layak meninggalkan tempat ini. Jika kau gagal, tubuhmu akan menjadi milik kami, dan jiwamu akan terperangkap di sini selamanya." Surya merasa darahnya membeku. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia sadar bahwa hidupnya kini berada di tangan makhluk-makhluk ini. Surya berdiri di tengah ruangan, menatap pria bersisik yang disebut penjaga alas Gendol. Ujian yang dimaksud segera dimulai, dan nyawanya benar-benar dipertaruhkan. Pria itu mengangkat tangannya, dan sebuah pintu besar terbuka di sisi ruangan. Dari balik pintu, terdengar suara-suara aneh, seperti desisan ular bercampur dengan langkah kaki yang berat. "Ujian pertama," kata penjaga itu dengan nada datar. "Kau harus menghadapi bayangan ketakutanmu sendiri." Surya melangkah masuk ke ruangan itu dengan ragu. Begitu ia melewati ambang pintu, suasana berubah total. Ia kini berada di tengah hutan lebat, meskipun ia tahu sebenarnya masih berada di dalam ruangan. Di depannya, ia melihat sosok yang membuat darahnya berdesir. Bayangan besar berbentuk dirinya sendiri, namun dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Bayangan itu berjalan mendekat, membawa sebilah parang besar. "Kau pikir kau bisa lari dari rasa takutmu?" Suara bayangan itu bergema, menghantam telinga Surya. Surya mencoba melawan rasa takutnya. Ia ingat apa yang ayahnya selalu katakan, bahwa keberanian adalah tentang menghadapi ketakutan, bukan melarikan diri darinya. Dengan cepat, ia mencabut parang miliknya dan bersiap melawan. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit. Bayangan itu menyerangnya tanpa ampun, tetapi Surya bertarung dengan segala tenaga. Dalam satu tebasan terakhir, ia berhasil menghancurkan bayangan itu, yang kemudian menghilang menjadi kepulan asap hitam. Surya terengah-engah, tetapi pintu di ujung ruangan terbuka, menandakan ujian pertama telah selesai. Ia kembali ke ruangan utama, di mana penjaga itu menatapnya dengan senyum tipis.
kau lulus ujian pertama, tapi ini baru permulaan, katanya. Pintu lain terbuka, dan suara aliran air terdengar dari dalam. Surya memasuki ruangan itu dan menemukan dirinya berada di tepi sungai deras. Di tengah sungai itu, ada sebuah batu besar dengan peti kayu di atasnya. Ujian kedua, terdengar suara penjaga. Ambil peti itu tanpa membiarkan dirimu tenggelam. Surya menyadari bahwa arus sungai itu sangat kuat. Ia mencari jalan untuk menyeberang, tetapi tidak ada jembatan atau pohon tumbang yang bisa membantunya. Ia hanya memiliki seutas tali yang tadi ia bawa dari rumah. Dengan hati-hati, ia mengikat tali itu pada sebuah batu besar di tepi sungai dan mulai menyeberang. Arus deras itu hampir menyeretnya beberapa kali, tetapi ia terus berjuang. Saat mencapai batu di tengah sungai, ia membuka peti itu. Di dalamnya terdapat sebuah liontin emas berbentuk ular. Namun, ketika ia mencoba kembali, arus sungai tiba-tiba menjadi lebih ganas. Dengan sisa tenaganya, Surya memegang erat tali itu dan melawan arus. Ia akhirnya berhasil mencapai tepi sungai dengan tubuh penuh luka, tetapi liontin itu tetap di tangannya. Ketika ia kembali ke ruangan utama, penjaga itu tampak terkesan. Kau lulus lagi, tapi ujian terakhir adalah yang paling sulit, katanya sambil membuka pintu ketiga. Surya memasuki ruangan terakhir. Di tengah ruangan itu, ia melihat ular raksasa yang tadi ia temui di hutan. Ular itu melingkar di sekitar sebuah benda bercahaya, sebuah permata yang memancarkan sinar putih ke seluruh ruangan. Ujian ketiga, kata penjaga. Ambil permata itu tanpa membangunkan sang penjaga. Surya tahu ini adalah ujian yang paling berbahaya. Ia melangkah perlahan, mencoba menghindari sisik-sisik ular yang berserakan di lantai. Namun, saat ia hampir mencapai permata itu, kakinya menyentuh sebuah ranting kecil, dan suara patahan itu menggema di ruangan. Ular raksasa itu membuka matanya, desisannya menggema, dan tubuhnya mulai bergerak. Surya tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Ia melompat ke arah permata itu dan meraihnya dengan kedua tangan. Namun, ular itu langsung menyerangnya dengan cepat. Dalam detik-detik terakhir, liontin yang ia dapatkan dari ujian kedua mulai bersinar terang. Ular itu berhenti sejenak, tampak bingung, lalu kembali melingkar dan tertidur. Surya, yang masih gemetar, segera keluar dari ruangan itu dengan permata di tangannya. Ketika ia kembali ke ruangan utama, penjaga itu menatapnya dengan tatapan penuh arti. Kau telah membuktikan dirimu, katanya. Sekarang, kau boleh pergi. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke sini. Surya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pintu keluar terbuka, dan ia melangkah keluar dari hutan. Begitu sampai di desa, ia menceritakan pengalamannya, tetapi banyak yang tidak mempercayainya. Meski begitu, ia tahu bahwa Alas Gendol bukan hanya sekadar hutan. Itu adalah tempat di mana legenda hidup, dan ia adalah salah satu saksi hidupnya. Demikianlah kisah menegangkan tentang Surya dan ujian-ujian misterius di Alas Gendol. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya soal melawan rasa takut, tapi juga tentang kebijaksanaan dan menghormati alam serta misteri yang ada di sekitarnya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan cerita ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya, dan tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling kalian suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.